Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bu Yulis. Masih di channel Atau Bukan Halilintar ya. Kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Jangan lupa ucapkan basmalah agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bukan hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga melakukan gerak sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Tapi, apakah kalian tahu gerak pada tumbuhan seperti apa? Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Contoh, gerak siklosis pada daun Hydrilla verticillata dan kulit buah polong-polongan akan pecah ketika kering. Gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contoh, membukanya kotak-kotak sporangium tumbuhan paku dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. Gerak esionom. Gerak esionom ini merupakan gerak yang dipengaruhi rangsang dari luar tubuh atau faktor eksternal. Gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Gerak tropisme, 2. Gerak taksis, dan yang ketiga gerak nasti. Anak-anak, gerak esionom yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Jika tumbuhan mendekati rangsangan disebut tropi positif, tetapi jika tumbuhan menjauhi rangsangan disebut tropi negatif. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5 macam, yaitu pertama, fototropisme, yang kedua, geotropisme, yang ketiga, hidrotropisme, yang keempat, tigmotropisme, yang kelima, kemotropisme, yang keenam, termotropisme, yang ketujuh, reotropisme. Gerak fototropisme adalah gerak karena rangsangan cahaya. Gerak fototropisme terbagi menjadi 2, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Pada umumnya, bagian tumbuhan di atas tanah bersifat fototropisme positif. Misalnya, bunga matahari akan mekar dan batangnya mengikuti arah sinar matahari, dan akar bersifat fototropisme negatif. Gerak geotropisme. Geotropisme atau gravitropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme ada 2, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif adalah gerak organ tumbuhan mendekati inti bumi, sedangkan geotropisme negatif adalah gerak berlawanan arah gravitasi bumi atau menjauhi inti bumi. Gerak hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan air. Contohnya, gerak pertumbuhan akar menuju ke air. Gerak tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Pada umumnya, tigmotropisme terjadi pada tumbuhan pemanjat atau tumbuhan yang memiliki sulur. Contohnya, anggur, ubi jalar, melon, dan tumbuhan pemanjat lainnya.
Gerak kemotropisme. Kemotropisme adalah pertumbuhan atau pergerakan tumbuhan atau bagian dari tanaman sebagai respon terhadap rangsangan kimia. Dalam kemotropisme positif, gerakannya menuju zat kimia. Dalam gerakan kemotropisme negatif, menjauhi dari bahan kimia. Contoh gerakan ini adalah gerak akar menuju ke pupuk dan serbuk sari menempel di kepala putik. Selanjutnya berkecambah membentuk bulu serbuk menuju ke sel telur. Gerak termotropisme. Termotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan suhu. Contohnya pada tanaman bakau. Gerak reotropisme. Reotropisme adalah merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh aliran air sehingga mempengaruhi arah gerak tumbuhan. Contohnya adalah eceng gondok. Anak-anak, gerak esionom yang kedua adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contoh dari gerak taksis adalah fototaksis, kemotaksis, galvanotaksis, termotaksis, geotaksis, stigmotaksis, reotaksis, dan fonotaksis. Gerak fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan rangsangan cahaya. Fototaksis dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis positif dan fototaksis negatif. Fototaksis positif adalah gerak tumbuhan mendekati rangsangan cahaya, sedangkan fototaksis negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan cahaya. Contoh gerak fototaksis yaitu gerak pada Euglena viridis dan gerak kloroplas menuju ke arah cahaya. Gerak kemotaksis. Kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia. Contohnya, gerak spermatozoid pada Archegonium lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula atau protein. Gerak galvanotaksis. Galvanotaksis atau elektrotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan rangsangan listrik. Contohnya, gerak organisme tingkat rendah bergerak mendekati ke arah listrik. Anak-anak, gerak esionom yang ketiga adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi beberapa macam, yakni yang pertama seismonasti atau tikmonasti, yang kedua niktinasti, yang ketiga termonasti, yang keempat fotonasti, yang kelima nasti kompleks. Gerak seismonasti. Seismonasti atau tigmonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contoh dari gerak ini adalah gerak menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica ketika disentuh. Gerak niktinasti. Niktinasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya adalah gerak tidur yang dilakukan daun dari tumbuhan polong-polongan dan mekarnya bunga kembang wijaya kusuma di malam hari. Gerak termonasti. Termonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip ketika suhu udara naik. Gerak fotonasti. Fotonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contoh dari gerak ini adalah mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada saat sore hari di saat terkena sinar matahari.
Gerak yang berikutnya adalah gerak nasti kompleks. Nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya stomata. Anak-anak, untuk evaluasi pada hari ini, silakan kalian cari tumbuhan di sekitar rumah kalian sebanyak 10 tanaman, kemudian kalian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut. Kalian tulis seperti tabel berikut ini. Kemudian setelah selesai, seperti biasa, kalian kirim lewat WA. Sekian apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.